Baik, selamat malam teman-teman dan Bu Monik. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan terkait dengan studi kasus dengan judul Studi Kelayakan Investasi untuk Ekspansi Bisnis pada Warung Makan Salsabila. Nah, kelompok 4 ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama itu ada Aulia Putri Ramadhani, yang kedua ada Alvaron Gabriel, yang ketiga ada Bram, yang keempat ada Reno Kurniawan, yang kelima ada Talia Aryani. Untuk latar belakangnya ini, usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi kerakyatan. Namun, di era digital dan persaingan yang semakin ketat, UMKM dihadapkan pada tantangan untuk terus berinovasi dan mengembangkan bisnisnya agar tetap relevan dan kompetitif. Salah satu sektor UMKM yang mengalami pertumbuhan pesat adalah industri makanan dan minuman atau food and beverage, terutama setelah periode pandemi yang mengubah pola konsumsi masyarakat. Warung makan Salsabila yang telah beroperasi sejak tahun 2012 di Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, merupakan contoh UMKM yang merasakan dampak perubahan preferensi konsumen. Seiring dengan berkembangnya tren konsumsi, generasi muda yang tidak hanya mencari makanan berkualitas, tetapi juga menginginkan pengalaman dining yang nyaman, estetik, dan berteknologi. Pemilik usaha menyadari perlunya transformasi konsep bisnis. Untuk deskripsi bisnis, warung makan Salsabila merupakan sebuah usaha kuliner yang didirikan dan dikelola oleh keluarga yang telah beroperasi secara berkelanjutan sejak tahun 2012. Usaha ini berlokasi di Jalan Osa Maliki, Gang Andong 6, nomor 99, yang berada di kawasan Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Sejak awal berdirinya, warung makan Salsabila telah melayani berbagai kalangan masyarakat, terutama mahasiswa dan warga sekitar, yang mencari makanan lezat dengan harga yang ramah di kantong. Warung ini dikenal menyajikan beragam menu masakan, mulai dari hidangan khas Nusantara hingga menu bergaya barat atau western food, yang disajikan dengan cita rasa khas rumahan. Melihat potensi pasar yang menjanjikan tersebut, pemilik usaha berinisiatif untuk melakukan pengembangan usaha dengan mentransformasikan konsep warung makan tradisional menjadi cafe and kitchen Salsabila, yaitu sebuah usaha kuliner modern yang menggabungkan kualitas makanan, pelayanan cepat, dan pengalaman konsumen yang interaktif. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing usaha dan memperluas segmen pasar ke kalangan pelajar, mahasiswa, dan profesional muda yang membutuhkan makanan, tempat makan sekaligus tempat berinteraksi sosial. Nah, selanjutnya untuk metode dan teknik yang diterapkan. Yang A, analisis target pasar. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan menganalisis target pasar yang akan menjadi sasaran utama dari kafe dan kitchen Salsabila. Target pelanggan utama yang akan menjadi sasaran utama adalah terdiri dari kelompok usia muda, khususnya pelajar SMP, siswa SMA atau SMK, serta mahasiswa yang berdomisili di wilayah Kecamatan Sidorejo dan sekitarnya. Dari data yang dikumpulkan, berdasarkan usia dan jenjang pendidikan, ini diolah untuk menghitung potensi jumlah konsumen yang relevan. Jadi dengan mengetahui profil calon konsumen secara lebih rinci, tim pelaksana dapat memperkirakan kapasitas pasar yang realistis. Analisis ini menjadi landasan dalam penyusunan estimasi penjualan dan penyesuaian konsep pelayanan yang sesuai dengan preferensi segmen. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan spesifikasi dan jumlahnya. Untuk siswa SMP ada sebanyak 4.516 orang, untuk siswa SMA atau SMK ada 3.969 orang, untuk mahasiswa ada 16.767 orang dengan total potensial yaitu 25.257 orang. Selanjutnya, untuk yang bagian B, yaitu analisis ukuran dan potensi pasar. Setelah target pasar diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi terhadap potensi jumlah konsumen harian yang dapat diperoleh. Metode yang digunakan dalam menghitung potensi pasar adalah pendekatan bottom up, yaitu dimulai dari menghitung total jumlah pelanggan potensial dan kemudian dibagi secara proporsional dengan jumlah pesaing langsung yang ada di wilayah kota Salatiga. Nah, perhitungan ini bertujuan untuk mendapatkan estimasi realistis terkait jumlah konsumen per hari yang mungkin dapat diraih oleh kafe dan kitchen Salatiga.
Dengan mengetahui data ini, tim proyek dapat menyusun proyeksi penjualan yang lebih akurat dan menetapkan strategi kapasitas proporsional yang sesuai. Di sini ada tabel yang menjelaskan spesifikasi terkait konsumen potensial yaitu jumlah 25.272 orang dan jumlah pesaing yang ada di daerah Salatiga itu ada 38 unit. Nah, dari 25.252 orang ini kita bagi dengan 38, dapatlah estimasi konsumen per hari 66 orang. Nah, selanjutnya metode yang kita gunakan untuk analisis pesaing yaitu untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan diferensiasi yang kuat. Tim juga melakukan identifikasi terhadap pesaing utama yang beroperasi di sekitar wilayah ekspansi. Banyak 12 kafe di Kecamatan Sidoarjo dianalisis berdasarkan akses lokasi, fitur layanan, segmentasi konsumen, serta nilai jual unik mereka. Di sini kita juga ada profile table, yaitu nama kafe yang berada di Kecamatan Sidoarjo beserta alamatnya. Di sini ada 12. Itu ada Paolo Cafe, Limera Cafe Bar, Senja Coffee, Sok Platok, Oasis Coffee, Kopi Wolu, Fem Coffee House, Relaxo Coffee, Aromia Coffee, Skinnery Iteri Coffee, Ibu Senja Iteri Coffee, dan yang terakhir Momen Senja Coffee. Selanjutnya langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama yaitu studi awal dan penilaian situasi. Tahap awal dalam pelaksanaan proyek dimulai dengan kegiatan identifikasi masalah yang dihadapi oleh usaha saat ini, serta pemetaan potensi dan peluang pengembangan di masa mendatang. Dalam proses ini dilakukan evaluasi terhadap keterbatasan lokasi warung yang saat ini sulit diakses dan memiliki kapasitas parkir yang minim. Selain itu, pemilik usaha juga menilai perkembangan tren konsumsi makanan dan minuman yang semakin mengarah ke tempat makan berbasis konsep kafe modern. Yang kedua yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Setelah ide pengembangan disepakati, langkah selanjutnya ialah mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap lokasi usaha dan pesaing di wilayah sekitar, wawancara dengan pelanggan, serta survei singkat untuk mengukur minat pasar terhadap konsep baru. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari literatur, laporan statistik daerah, serta referensi dari studio sebelumnya. Data yang dikumpulkan meliputi profil demografi, pelanggan potensial, jumlah pesaing di kota Salatiga, estimasi daya beli, preferensi layanan, dan biaya operasional rata-rata usaha sejenis. Semua data kemudian diolah secara sistematis untuk menjadi dasar dalam perhitungan proyeksi keuangan dan analisis kelayakan investasi. Next. Yang ketiga yaitu penyusunan proyeksi penjualan dan struktur biaya. Tahapan ini difokuskan pada penyusunan estimasi penjualan dan pengeluaran usaha selama periode 5 tahun ke depan. Proyeksi ini menggunakan 2 skenario harga jual per pelanggan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan pasar. Tim juga menyusun daftar biaya operasional yang terdiri dari biaya tetap seperti gaji, sewa, listrik, dan biaya variabel seperti bahan baku, perlengkapan, transportasi. Yang keempat, analisis kelayakan investasi. Berdasarkan data proyeksi yang telah disusun, dilakukan analisis kelayakan investasi menggunakan 2 metode utama, yaitu net present value dan internal rate of return. Metode ini digunakan untuk mengukur sejauh mana proyek ini mampu memberikan pengembalian modal yang memadai dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada data yang diterapkan. Yang pertama yaitu margin kontribusi, merupakan selisih antara pendapatan kotor atau revenue dengan biaya variabel. Komponen ini menunjukkan seberapa besar pendapatan yang tersisa untuk menutup biaya tetap dan memberikan laba. Rumusnya yaitu margin kontribusi sama dengan total pendapatan dikurang variabel. Lalu contohnya pada tahun yang pertama atau alternatif 2, total pendapatan sama dengan 510.370.000 dari proyeksi penjualan makanan atau minuman. Biaya variabel per tahun sebesar Rp151.845.672. Maka margin kontribusinya yaitu 510.370.000 dikurang 151.845.672 sama dengan totalnya yaitu Rp358.524.328.
Lalu yang kedua yaitu biaya operasional tetap. Biaya tetap ialah pengeluaran rutin yang tidak berubah meskipun jumlah penjualan berubah. Contohnya termasuk gaji pegawai, sewa tempat, listrik, air, dan promosi. Nilai biaya operasional tetap di tahun 1 ialah sebesar 242 juta 241.144 rupiah. Biaya ini tidak dihitung per konsumen, tetapi dihitung berdasarkan kebutuhan usaha setiap bulan selama 1 tahun. Yang ketiga yaitu laba bersih. Laba bersih dihitung dari margin kontribusi dikurangi biaya tetap. Pada contoh tahun pertama yaitu margin kontribusinya sebesar 358.524.328 rupiah. Biaya tetapnya yaitu 242.221.144 rupiah. Jadi laba bersihnya sebesar 358.524.328 rupiah dikurang 242.221.144 dengan sebesar 303.184 rupiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gabriel. Meskipun ada beban penyusutan sebesar 26.060.080 rupiah, nilai tersebut tidak dikurangkan dalam perhitungan laba bersih di tabel, kecuali karena pendekatannya menggunakan estimasi arus kas atau dengan istilah lain cash basis, bukan laba bersih akuntansi yang memperhitungkan depresiasi. Untuk mengukur profitabilitas dalam konteks pengembangan usaha, warung makan Salsabila menjadi Cafe and Kitchen Salsabila, digunakan data keuangan dan operasional sebagai berikut. Berikut adalah tabel proyeksi pendapatan dengan rata-rata pembelian sebesar Rp35.000. Pada tahun pertama terdapat konsumen sejumlah 14.582 orang dengan harga per konsumen sebesar Rp35.000. Maka total pendapatannya adalah Rp510.370.000. Pada tahun kedua terdapat 15.019 jumlah konsumen dengan harga per konsumen sebesar Rp35.000. Maka total pendapatannya adalah Rp525.681.100. Pada tahun ketiga terdapat 15.921 jumlah konsumen dengan harga per konsumen sebesar Rp35.000, maka total pendapatannya adalah Rp557.221.966. Pada tahun keempat, terdapat 17.353 jumlah konsumen dengan harga per konsumen sebesar Rp35.000, maka total pendapatannya adalah Rp607.371.943. Dan pada tahun kelima, terdapat 19.436 jumlah konsumen dengan harga per konsumen sebesar Rp35.000, maka total pendapatannya Rp680.256.576. Dan pada tabel proyeksi laba bersih, diketahui bahwa pada tahun pertama, dengan margin kontribusi sebesar Rp358.524.328, memiliki laba bersih sebesar Rp116.303.184. Pada tahun kedua, dengan margin kontribusi sebesar Rp373.835.428, maka dengan laba bersih sebesar Rp131.614.284. Pada tahun ketiga, dengan margin kontribusi sebesar Rp405.376.294, dengan laba bersih Rp163.155.150. Pada tahun keempat, dengan margin kontribusi sebesar Rp455.526.721, maka dengan laba bersih sebesar Rp213.305.127. Dan pada tahun kelima, dengan margin kontribusi sebesar Rp528.410.904, dengan laba bersih sebesar Rp286.189.760.
Analisis dan penerapan teori. Net Present Value atau NPV. NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan investasi awal. Rumus umum yang digunakan untuk menghitung net present value tercantum pada rumus di bawah. Maka dari itu, data arus kas masuk alternatif 2 didapati bahwa tahun pertama sebesar Rp510.370.000, pada tahun kedua sebesar Rp525.681.100, pada tahun ketiga sebesar Rp557.221.966, pada tahun keempat sebesar Rp607.371.943, dan pada tahun kelima sebesar Rp680.256.576. Berikut adalah present value masing-masing tahun dengan diskonto 5%. Pada tahun pertama sebesar Rp486.066.667, pada tahun kedua sebesar Rp476.839.133, pada tahun ketiga sebesar Rp481.236.510, pada tahun keempat sebesar Rp499.306.157, dan pada tahun kelima sebesar Rp532.754.594. Maka total present value adalah sebesar Rp2.475.490.397. Untuk net present value yang terhitung dihasilkan dari perhitungan Rp2.475.490.397 dikurangkan Rp222.812.586. Maka hasilnya adalah Rp2.252.677.811. Namun dalam present value adalah sebesar Rp330.389.475.51. Selisih ini mungkin karena peneliti memakai arus kas bersih, bukan omset total. Meskipun demikian, nilai positif menunjukkan proyek ini layak secara finansial. Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah tingkat diskonto di mana net present value sama dengan 0. Biasanya dihitung dengan software, tetapi dapat dipahami sebagai investasi awal sebesar Rp222.812.586 dengan total arus kas masuk selama 5 tahun sebesar Rp2.880.901.585. Maka internal rate of return yang diperoleh dari laporan adalah sebesar 233%. Nilai ini jauh melebihi suku bunga sebesar 5%, yang artinya proyek ini sangat menguntungkan dan memiliki potensi pengembalian investasi yang tinggi. Dalam praktiknya, penerapan teori ini tidak hanya memberikan justifikasi rasional bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi, namun juga berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi terhadap keberlanjutan bisnis. Dengan menghitung potensi keuntungan dan memperhitungkan waktu pengembalian modal serta risiko pasar, pemilik usaha dapat meminimalkan pengambilan keputusan yang spekulatif. Selain itu, indikator-indikator keuangan ini membantu dalam mengkomunikasikan kelayakan proyek kepada calon investor atau lembaga keuangan bila UMKM tersebut membutuhkan pendanaan eksternal. Berikutnya pembahasan dan evaluasi. Penerapan teori pengukuran profitabilitas terbukti efektif dalam membantu pemilik warung makan Salsabila menilai kelayakan usahanya secara kuantitatif dengan menggunakan pendekatan NPV, IRR, dan payback period. Pemilik dapat mengambil keputusan berbasis data
bukan sekedar intuisi. Proyeksi pendapatan dan pengeluaran disusun secara sistematis dan realistis. Namun, terdapat tantangan yang dihadapi seperti ketergantungan pada asumsi pasar dan jumlah konsumen potensial yang belum tentu sepenuhnya terrealisasi. Yang kedua, kompetisi tinggi dari 12 kafe lain di sekitar lokasi ekspansi. Yang ketiga, keterbatasan akses lokasi dan kapasitas parkir yang mungkin menghambat target penjualan. Meski demikian, fitur inovatif seperti call service, multi menu digital, dan pengalaman belajar membuat kopi yang ditawarkan oleh Cafe and Kitchen Salsabila menjadi nilai tambah yang signifikan dalam memenangkan persaingan. Lalu berikutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dari studi kelayakan ekspansi warung makan Salsabila menjadi Cafe and Kitchen Salsabila, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan finansial. Yang kedua, biaya dan keuangan yang realistis. Yang ketiga, peluang pasar dan kompetitor. Yang keempat, perubahan konsep bisnis dan strategis operasi. Dan yang kelima, penggunaan uang dan pengelolaan risiko. Dengan terlibat dalam proyek studi kelayakan investasi, untuk memperluas bisnis warung makan Salsabila, bisa mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan, baik dalam hal teknis maupun kemampuan soft skill yang penting di dunia kerja. Sekian pemaparan presentasi kelompok kami tentang studi kelayakan investasi untuk ekspansi bisnis pada warung Salsabila. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.